Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Cianjur FM. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami menemani mitra semuanya masih di acaranya pembelajaran jarak jauh ya melalui Radio Cianjur FM. Hari ini bertepatan dengan hari Senin 8 Februari 2021. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini fasilitator sudah hadir. Ada Ibu Aisyah SPD IPD dari SD Negeri Bunikasi 4 Kecamatan Warung Kondang. Dan ada juga Ibu Deli Sumati SPD SD dari SD Negeri Mekarsari Kecamatan Cilaku. Sekalipun pagi hari ini cuacanya enakan tidur lagi. Kita langsung sapa dulu nih ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat luar biasa. Oke, baik. Tentunya selama satu interval ini milik ibu berdua dan mudah-mudahan Mitra Cianjur FM masih tetap setia barengan Cianjur FM. Maka ibu selanjutnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak dan tentunya kepada Radio 107,3 Cianjur FM ini untuk kesempatan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi. Halo ayah bunda yang setia mendampingi putra-putrinya dan tentunya anak-anak kelas 1 ya Bu Delis ya, dan betul. Seluruh mitra Cianjur FM. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Ya. Sebelum lanjut supaya lebih semangat kita tepuk apa kabar dulu ya. Kan ya. Dingin-dingin begini supaya semangat. Yuk sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Luar biasa ya Bu Delis ya. Harus tetap semangat meskipun pandemi ini jangan menjadi hambatan dalam belajar. Justru kita harus lebih bersemangat. Iya, betul. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Kami dari tim PJ Radio kelas 1 diberikan kesempatan kembali untuk memberikan materi pembelajaran jarak jauh melalui radio ini di semester 2 ini. Anak-anak ibu yang hebat, pasti kalian sudah siap mendengarkan materi pembelajarannya ya. Ibu ingatkan kembali, pagi ini siaran pembelajaran jarak jauh untuk kelas 1 akan berlangsung selama 1 jam, yaitu dimulai dari jam 8 hingga jam 9 pagi. Jumpa kembali tentunya bersama Ibu Aisyah, yaitu guru kelas 1 dari SD Negeri Bunikasi 4, Kecamatan Warung Kondang. Dan hari ini Ibu Is ditemani dengan Ibu Deli Sumanti, guru kelas 1 dari SD Negeri Mekarsari, Kecamatan Cilaku. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu Is ya, pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk mengisi pembelajaran jarak jauh lewat Radio 107,3 Cianjur FM, Radio Kamumat Warga Cianjur. Program pembelajaran jarak jauh ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur, serta 107,3 Cianjur FM, Radio Kamumat Warga Cianjur beserta seluruh jajaran yang terkait di dalamnya. Anak-anak juga bisa menyaksikan tayangan langsung program pembelajaran jarak jauh ini melalui Facebook di FPPL Cianjur FM. Ya, benar sekali Bu Delis. Kita sangat bersyukur sekali ya masih menjadi bagian dari program PJJ Radio ini gitu. Yang tentunya Ibu ingatkan kembali bahwa PJ Radio ini merupakan program yang telah diinstruksikan oleh Bapak Bupati sebagai salah satu solusi pembelajaran di masa pandemi, serta sebagai alternatif dalam strategi pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan melalui berbagai metode. Iya, betul sekali Bu Is ya. Dan juga pembelajaran jarak jauh melalui radio ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi literasi dan mendengarkan intensif semasa pandemi untuk peserta didik yang tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka atau metode lain secara daring. Ya, tentunya ya. Selain itu juga program pembelajaran jarak jauh
melalui radio ini semoga bisa lebih menumbuhkan hubungan keluarga yang lebih erat lagi secara emosional dengan keluarga yang berdelis ya, karena betul. anak-anak belajar dengan didampingi keluarga di rumahnya, dan ini bisa jadi salah satu pengalaman yang berkesan. Iya betul ya Bu Is ya. Tak terasa ya pandemi ini hampir setahun kita rasakan. Tapi meskipun kita belum bisa belajar melalui tatap muka secara normal seperti biasa, namun pembelajarannya alhamdulillah nih kita masih bisa tetap berjalan ya. Contohnya ini di radio ini ya. Ya, walaupun pandemi tetap semangat dong ya Bu Ya, Is ya. pastinya. Ya benar sekali ya. Supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik. Amin. Selanjutnya, supaya lebih semangat, kita dengarkan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Selamat mendengarkan. Anak-anak, itu tadi lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, ibu yang hebat, setelah 1 bulan kemarin di bulan Januari kita mempelajari tema 5 ya Bu Is ya, yang berjudul pengalamanku. Kalian tentunya sudah mempelajari keempat subtemanya, yaitu tentang pengalaman masa kecil, pengalaman bersama teman, pengalaman di sekolah, dan pengalaman yang berkesan. Nah, hari ini nih, saatnya kita akan masuk ke tema yang ke-6, yaitu judul temanya lingkungan bersih, sehat, dan asri. Jadi kita sudah ganti buku temanya ya Bu Is ya, yaitu buku tema 6 tentunya. Nah, yang mana di tema 6 ini akan membahas tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Di tema 6 ini juga akan ada 4 subtema, yaitu subtema yang pertama, lingkungan rumahku. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, untuk materi pembelajaran jarak jauh di radio hari ini, kita akan membahas dulu nih yang subtema satunya ya. Nah, lingkungan rumahku. Nanti untuk subtema yang lainnya akan disampaikan oleh tim pemateri kelas 1 yang lain. Tapi sebelumnya nih Bu Is nih, kira-kira anak-anak sudah ada yang tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan lingkungan itu ya? Apa ya lingkungan? Coba ya, anak-anak ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan lingkungan? Mau tahu? Iya dong, apa sih ya lingkungan itu? Lingkungan adalah perkumpulan setiap makhluk hidup dan benda tak hidup yang berada di sekitar manusia dan saling berkaitan satu sama lain. Yaitu artinya bahwa setiap yang ada di sekitar kita, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda tak hidup, harus dijaga dan dirawat dengan baik karena akan saling membutuhkan satu sama lain.
dulu di pembelajaran kemarin-kemarin ya, merawat dan menjaga itu sudah dipelajari ya Bu Delis ya. Iya. Nah, di tema-tema kelas 1 semester 1 kemarin, ayo kalian masih ingat tidak ya? Ya, pastinya masih ingat dong Bu Is ya. Anak-anak pasti masih ingat dengan pembelajaran tersebut. Dan khususnya nih untuk hari ini kita akan masuk ke subtema satunya dulu ya, yaitu lingkungan rumahku. Pastinya akan seru sekali nih membahas tentang lingkungan rumahku ini ya Bu Is ya. Ya, pastinya akan seru sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita yel-yel dulu. Ya, Ini yel-yel tema 6 ya. Ya betul. Hampir sama-sama yang kemarinnya, Ya, cuma cuma kita diganti ganti judulnya. Kita yel dulu ya. Siap anak-anak? Siap. Yes, oke. 1, 2, 3. Ayo semua anak-anak kelas 1 siap menuntut ilmu. Tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Hari ini pasti seru. Seru, 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 seru. Yes, yes. Ya seru ya, yes, yes. Harus semangat ya pagi-pagi. Ya, yes. Ayo anak-anak duduk di depan pesawat radionya masing-masing ya. Dan jangan lupa menyiapkan alat tulis beserta buku tema 6-nya ya. Iya, betul Bu Delis. Tampaknya akan sangat menyenangkan sekali ya pembelajaran kita hari ini, karena di pembelajaran tema 6 kali ini akan banyak menceritakan tentang kegiatan kita sehari-hari di rumah. Iya, betul. Yang nampaknya sesuai dengan keadaan kita yang masih dalam keadaan pandemi sekarang ini. Kita banyak melakukan aktivitas di dalam rumah bersama keluarga kita. Iya betul Bu Is. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu Delis ingin memberitahukan dulu nih apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak kelas 1 diharapkan dapat yang pertama menentukan dan menanggapi ungkapan petunjuk. Yang kedua, membuat ungkapan petunjuk secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, menjelaskan dan menunjukkan perilaku taat pada aturan di rumah. Yang keempat, menentukan bunyi kuat dan bunyi lemah pada lagu. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi pengurangan 2 bilangan tanpa menunjang. Iya, anak-anak ibu yang hebat. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ayo, sudah siap belum buku temanya? Siap ya, Bu Delis ya? Iya, sudah siap ya. Untuk yang sudah punya boleh dibuka bukunya ya, dan bagi yang belum punya jangan khawatir, kalian masih bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu Is dan Ibu Delis. Jadi stay tune terus ya. Siap, yes, oke. Tentunya sudah siap dong Bu Is ya, karena kan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang cerdas-cerdas dan juga hebat-hebat tentunya. Tentunya. Pembelajaran hari ini akan menarik, jangan kemana-mana ya. Bu Is dan Bu Delis akan kembali setelah tema 1 ini.
Ayo Jit dan ya, kembali lagi bersama Ibu Is Aisyah dan Ibu Deli Sumanti, masih di program pembelajaran jarak jauh Radio 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemet Warga Cianjur. Kita lanjutkan lagi ya pembelajarannya. Nah, sesuai dengan subtema kali ini yaitu lingkungan rumahku. Sebelumnya yuk kita perhatikan gambar yang ada di buku tema 6 halaman 4. Ada 2 buah gambar rumah, tetapi dengan pemandangan yang berbeda. Untuk yang belum memiliki buku, kalian dengarkan ilustrasi yang akan Ibu Is bacakan. Siap ya? Siap anak-anak? Oke. Sekarang ayo kita membayangkan ada 2 rumah yang bersebelahan. Sudah dibayangkan? Nah, ada 2 rumah ya Bu Delis ya? Iya. Kita kasih tanda ya, rumah A dan rumah B. Nah, rumah A dulu nih. Keadaannya kotor sekali. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan. Sampah berserakan di mana-mana sehingga menimbulkan bau yang tidak enak yang mengundang banyak pala-pala. Nah, itu adalah rumah yang A. Sekarang rumah yang B. Nah, rumah yang B keadaannya bersih sekali. Dindingnya bersih, kaca jendelanya mengkilap, tong sampah tertata rapi sehingga sampah-sampah berada pada tempatnya, tidak berserakan di mana-mana. Ditambah ada tanaman-tanaman yang tumbuh subur sehingga suasananya menjadi asri, wangi dan segar. Anak-anak, dari ilustrasi yang telah Ibu Is bacakan tadi, kira-kira kalian akan memilih rumah yang mana yang ingin kalian tinggali? Ayo Bu Delis, kira-kira rumah yang mana ya? Kalau Bu Delis sih ingin tinggal di rumah yang B ya, yang bersih ya. Yang B, iya yang bersih. Pastinya ya, Iya. semua ingin tinggal di rumah yang bersih. Nah, agar kalian lebih paham, yuk kita baca bacaan yang ada di buku tema 6 halaman 1. Ibu Delis akan coba bacakan, simak baik-baik ya. Iya, ayo anak-anak perhatikan baik-baik ya. Dibuka buku di halaman 1 ya, di halaman 1 yang pertama. Ayo perhatikan baik-baik, kita baca sama-sama. Lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit.
Rumah yang sehat membuat kita di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Iya, anak-anak ibu yang hebat, dari bacaan yang telah Ibu Delis bacakan, kita jadi mengetahui bahwa rumah adalah tempat tinggal keluarga. Rumah adalah tempat kita berkumpul dengan keluarga. Dengan keluarga kita yang tersayang ya tentunya ya. Nah maka dari itu rumah kita harus dibuat senyaman mungkin, yaitu dengan dipelihara dengan sebaik-baiknya, dijaga kebersihannya ya Bu Delis ya. Nah ini adalah tugas dan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Membersihkan rumah itu bukan kewajiban ibu saja, tapi semuanya juga ya. Ayah, kakak, ibu, adik harus menjaga dan merawat rumah supaya rumahnya bersih, nyaman, sehat, dan tentunya terhindar dari penyakit. Iya, betul ya Bu Is ya. Tentunya kalau bukan kita sekeluarga yang merawat rumah kita, ya oleh siapa lagi ya pastinya. Siapa lagi, Betul. Karena kan demi untuk kenyamanan kita bersama ya tinggal di rumah. Nah, sekarang anak-anak yang punya buku tema 6 boleh dibuka halaman 16 ya. Sekali lagi di halaman 16. Di sana ada gambar ruangan keluarga yang sangat berantakan. Coba perhatikan dengan seksama. Apa yang kalian bisa lihat? Yo, sudah dilihat? Nah, untuk yang belum ada bukunya nih, gak apa-apa ya, dengarkan saja. Ayo kita bersama-sama membayangkan dulu aja ya. Sebuah ruangan di rumah nih. Contohnya misalkan tadi ruangan keluarga. Ya. Di ruangan tersebut berserakan sampah di mana-mana. Pakaian kotor dibiarkan tergeletak begitu saja di atas kursi. Ada buku yang terbuka di atas karpet. Meja makan juga penuh dengan wadah makanan yang kotor, belum dibersihkan dan juga berantakan. Bagaimana anak-anak nih? Terbayangkan tidak keadaan ruangan ini seperti apa ya yang tadi ya? Kotor, kemudian tergeletak di mana saja itu ada baju kotor, ada wadah kotor ya. Nih kira-kira keadaannya kalau seperti itu bagaimana ya? Itu sepertinya apabila kita malas membersihkan rumah ya sepertinya Bu. Iya, nah seperti itu nanti penampakan rumah kita Ya, ya. betul. Ya benar sekali Bu Delis. Nah jika kita malas membersihkan rumah, ya suasananya akan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Kalau rumah kita kotor, nantinya akan banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang banyak nyamuk ya Bu Delis. Serem ya Bu Delis ya. Nah, nanti akan menimbulkan penyakit. Nah anak-anak ya jadi harus semangat dalam membersihkan rumah. Yuk Bu Delis, sekarang kita tepuk bersih-bersih. Yuk, supaya semangat bersih-bersih ya. Walaupun dingin harus bersih-bersih ya. Siap ya? Tepuk bersih-bersih. Ambil sapu, ambil kain pel, sapu-sapu, gosok-gosok, usir kuman, hus-hus minggir. Nah itu tadi tepuk bersih-bersih ya. Iya Bu Is harus semangat ya bersih-bersih ya setiap hari pokoknya. Jadi kalau rumah kita ingin nyaman untuk ditinggali berarti rumah kita harus selalu dijaga kebersihannya ya. Nah menjaga kebersihan itu harus menjadi kebiasaan kita setiap hari. Dari mulai tidur sampai bangun, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita harus disiplin mentaati peraturan di rumah yang sudah disepakati bersama dengan keluarga. Ini ada contohnya nih aturan di rumah nih, misalnya bagian tugas ya. Misalnya ayah itu bagian bertugas membersihkan teras dan halaman depan. Kemudian ibu bagian memasak di dapur dan mencuci baju. Kakak bagian mencuci piring dan mengepel lantai. Adik membersihkan tempat tidur dan mengelap kaca jendela. Dan semua anggota keluarga harus bertanggung jawab dengan aturan tersebut. Jangan sampai malas ya dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing. Iya, tentunya aturan itu dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan ya. Ini merupakan salah satu sikap terpuji yang sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Iya benar berarti begitu ya Bis. Sekali lagi harus diingat, kalau rumah kita ingin nyaman untuk ditinggali,
rumah kita harus selalu dijaga kebersihannya. Kita harus disiplin mentaati peraturan di rumah yang sudah disepakati bersama dengan keluarga. Iya, betul sekali Bu Delis. Kita harus taat ya pada aturan yang ada di rumah. Kalau rumah nyaman dan bersih, tentunya kasih sayang antara keluarga juga akan semakin meningkat. Wah, pastinya ya Bu Is ya. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kasih sayang keluarga nih ya, rasanya senang banget gitu ya. Dan suka jadi terharu Bu Is. Gitu ya, Kita suka kalau ingat tentang keluarga, bagaimana kedua orang tua kita mendidik dan mendidik kita selama ini ya Bu Is ya. Benar sekali. Dengan mentaati peraturan di rumah udah di sini itu sebagai bakti kita pada orang tua karena telah membantu orang tua ya. Anak-anak selain menjalankan aturan tadi, ada juga kebiasaan baik yang harus kita lakukan. Coba sekarang kita belajar menentukan kebiasaan baik dan kebiasaan yang tidak baik. Coba Bu Delis beri contoh kegiatan-kegiatannya ya. Ya, siap, yes, oke. Ini Ibu kasih contohnya ya. Ini kegiatan pertama nih, menyapu lantai yang kotor itu tentunya kebiasaan baik ya. Nah, yang kedua, mencoret-coret dinding, tentunya itu kebiasaan yang tidak baik. Ya, nanti temboknya kotor ya Bu Delis ya. Ya. Kalau menyapu itu baik ya. Kalau mencoret-coret dinding tidak baik. Kalau kalian ingin menggambar sesuatu, kalian bisa di buku gambar ya, atau tempat khusus yang tidak di sembarang tempat ya. Betul. Jadi temboknya tetap bersih. Ya, supaya temboknya rumahnya bersih, terlihat rapi, sehingga nyaman untuk kita tinggali. Ya. Nah, ada kegiatan selanjutnya nih, membiarkan piring kotor menumpuk. Ini tentunya tidak baik juga ya Bu Is ya. Tidak baik. Piring yang kotor itu harus segera dicuci. Ketika selesai makan, piring kotornya jangan dibiarkan tergeletak begitu saja, tapi simpan di tempatnya atau di tempat cuci piring ya. Nah, karena kalian masih kecil nih, belum bisa yang mencuci piring ya, tidak apa-apa. Dengan menyimpan piring kotor pada tempatnya juga termasuk kebiasaan yang baik. Ya Bu Delis ya. Ya, membantu orang tua juga ya Bu Is tentunya ya. Nah, sekarang kebiasaan selanjutnya nih, menutup gelas air minum kita ya. Jadi kalau misalkan ada gelas berisi air minum itu harus ditutup itu kebiasaan baik atau buruk ya Bu Is ya? Menutup gelas ya. Ya. Kebiasaan baik dong Bu Delis tentunya ya tentunya karena supaya gelas dan airnya tetap bersih ya, betul. dan tidak terkena debu, apalagi sampai dihinggapi lalat. Ih, serem sekali Bu Delis ya. Ya, gawat. Air yang kita minum bisa tidak sehat, betul, bisa gawat itu juga ya Bu Is ya, sampai dihinggapi lalat. Nanti air yang kita minum itu jadi kotor, bukannya sehat, kita ini malah jadi sakit perut nantinya ya. Nah, selanjutnya membuang sampah sembarangan. Ini bagaimana nih? Ini tentunya kebiasaan yang tidak baik tentunya Bu Is ya. Iya. Membuang sampah itu harus pada tempatnya. Iya. Ada tempatnya ya. Iya, betul. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Kalau sampah itu tempatnya di mana Bu Delis? Di tempat keranjang sampah atau keranjang sampah. Ya, Betul. sekarang kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi keranjang sampah. Yuk, Ya. sampai titik simak baik-baik ya. 1, 2, 3. Jika ku makan pisang tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Jika makan rambutan tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Jadi sehabis kita makan apapun, baik itu bungkusnya, kulitnya, plastiknya, jangan dibuang begitu saja di lantai, apalagi dibuang ke selokan Bu Delis. Bahaya, itu bisa mengakibatkan banjir. Iya. Benar sekali Bu Is ya. Selain banjir, juga air yang tersumbat setempat itu tidak bisa mengalir. Jadi menggenang ya, nanti akibatnya jadi sarang untuk jentik-jentik nyamuk. Iya, nyamuk. Berbicara masalah nyamuk nih dan serangga nih. Ini Ibu Is dan Delis punya lagu yang berjudul Si Nyamuk Nakal. Ciptaan siapa Bu Delis?
ciptaan almarhum Papa Tebob. Ya ini adalah lagu populer dulu waktu dari masih kecil ya. Ini adalah lagu yang populer sekali ya. Yang dipopulerkan oleh Enno Lerian ya. Salah ya. Ya. Ya Anak-anak kita dengarkan ya lagu si nyamuk nakal. lagu ini Berita pernah dengar ya kan? Pernah mau Lagu populer di masa kecil. Ayo foto aja lah buat anak-anak tuh. jalan juga sekarang aku merindu akhir dan album. Itu lagu si nyamuk nakal ya Bu Deris ya. Nah, bagaimana anak-anak lagunya? Enak didengar bukan? Nah, enak ya. Ini lagu masa kecil Bu Is dan Bu Deris juga nih. Nah, dari lagu tadi kita bisa tahu akibatnya jika kita malas bersih-bersih. Nanti rumah kita banyak nyamuk, banyak tikus, banyak lalat, tentunya menjadi sarang kuman ya Bu Deris ya. Nah jadi ayo kita harus semangat bersih-bersih. Iya betul ya Bu Is ya. Oh iya Bu Is, ini nih lagu si nyamuk nakal tadi nih kita bisa nyanyikan dengan variasi bunyi yang kuat dan yang lemah. Nah untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah,
bisa didengarkan lewat suara atau tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Nah, tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Di buku boleh kalian lihat di halaman 8 ya. Di sana ada huruf yang diberi tanda biru atau warna biru untuk suara lemah dan huruf yang berwarna merah untuk suara yang kuat. Untuk yang tidak ada buku, coba perhatikan Bu Is dan Bu Delis ya, akan mencontohkan bagian lagu dengan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ya. Ayo Bu Is, kita bagi tugas ya Bu Is ya. Siap ya. Bu Is bagian yang warna biru itu artinya bunyinya yang lemah ya. Dan Bu Delis yang warna merah artinya bunyinya kuat ya. Jadi pakai ketukan ya. Kalau Bu Is berarti nanti bagian mempraktekkan yang bunyinya lemah ya, ketukannya juga lemah ya. Kalau Bu Delis yang warna merah berarti bunyinya kuat dan ketukannya juga kuat. Ya, kita mulai ya. Ini Budelis. Ya. Kapal pakai jari, kalau misalkan yang Ya. lemah pakai 2 jari, ya, kalau ya. yang kuat bisa pakai 5 jari. Ya, begitu. Yuk, siap ya. Ya, siap. Yes, oke. Kita mulai dari bunyi yang lemah ya. Iya. Dari istilah. Iya, betul. Ya, siap. Banyak nyamuk di rumahku, Gara-gara aku malas bersih-bersih. banyak semut di rumahku, Gara-gara aku malas bersih-bersih. banyak tikus di rumahku, Gara-gara kamu malas bersih-bersih. banyak lalat di rumahku, Gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nah, sekarang Bu Delis ya bagian mereka ya. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku, tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, itu ya anak-anak Jadi lagunya. perbedaannya itu ya. kalau Bu Delis lebih cepat, Ya, dan ketukannya lebih kuat juga ya. Bu Is lebih lambat gitu ya. Ya, Itu kuat anak-anak. dan lemahnya. Lagunya Nada ya. Itu anak-anak lagunya bisa dibedakan ya. Baik lagu yang Bu Is nyanyikan itu lebih lemah atau lebih lambat, sedangkan yang Ibu Delis nyanyinya lebih kuat atau lebih cepat ketukannya. Ya, oke, sip Bu Delis. Tadi itu kuat lemahnya ketukan ya pada lagu ya. Nah, anak-anak, sekali lagi Ibu ingatkan kembali, kita tadi sudah belajar aturan menjaga kebersihan dan juga kuat lemahnya ketukan pada lagu ya Bu Delis ya. Nah, masih ada materi lagi yang akan Ibu sampaikan di segmen selanjutnya. Tunggu Ibu kembali setelah iklan yang satu ini. Hadapi Corona dengan optimis, jangan kemana-mana, tetap duduk manis. Masih di radio 107,3 Cianjur FM, Radio Kamamet Warga Cianjur. Iklan aja ya. Ya.
Ibu Is Aisyah dan Ibu Deli Sumanti dalam program PJ Radio 107,3 Cianjur FM, Radio Kamemet Warga Cianjur. Anak-anak ibu yang hebat, masih pada semangat kan? Sekarang kita akan membahas tentang kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk. Tujuannya, ungkapan petunjuk ini digunakan untuk memberitahu atau cara melakukan sesuatu. Memberitahu cara melakukan sesuatu ya. Nah, ciri-ciri dari ungkapan petunjuk ini yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Nah, kalian masih ingat kan di semester 1 kita telah belajar ciri-ciri kalimat perintah. Salah satunya adalah menggunakan imbuhan lah atau kan. Nah, yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Itu tadi ciri dari ungkapan petunjuk. Sekarang, ayo kita mencari mana yang termasuk kalimat atau ungkapan petunjuk pada bacaan yang akan Ibu Delis bacakan. Ayo simak baik-baik ya. Siap, yes, oke. Baik, anak-anak ibu yang hebat, ibu akan membacakan bacaan lagi ya. Bacaan ini ada di halaman 2. Yuk kita baca dan simak bersama-sama. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Lap kain basahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran. Baik, Bu, jawab Dayu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, itu begitu bacaannya ya, Bu Is ya. Dari bacaan tersebut, coba kalian amati. Apakah di sana ada kalimat petunjuk? Ya, ada ya. Nah, kalimat petunjuknya yaitu ada di kalimat lap kain basahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Jadi itu ya kalimat petunjuknya. Kalimat petunjuk digunakan sebagai penunjuk atau penjelasan tata cara melakukan sesuatu. Iya. Dari bacaan Bu Delis tadi kita bisa membayangkan ya kegiatan kita masing-masing. Iya. Ketika sedang bekerja sama membersihkan rumah. Nah, biasanya nih Bu Delis nih, Bu Is pada waktu masih kelas 1 SD. SD sukanya mengepel lantai. Oh iya, kenapa tuh, Bu Is? Apa alasannya Tidak tuh? tahu ya, sepertinya seru saja gitu ya, bisa main air. Ya, sambil main air Ya, ya. nah, kalau Bu Delis apa tuh kegiatannya tuh? Oh iya, kalau Bu Delis sih paling sukanya biasanya bagian mencuci piring, Bu Is. Karena itu suka dengan bentuk-bentuk piring dan gelas yang berbagai macam bentuk dan berbagai macam warna. Lucu-lucu ya, ya, betul. Pokoknya kalau sudah sedang bekerja sama membersihkan rumah, pasti Bu Delis waktu kecil akan meminta khusus tuh bagian mencuci piring. Pokoknya jangan sampai sama yang lain. Seru sekali ya masa kecil kita ya Bu Delis ya. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat petunjuk untuk anak-anak didik kita di rumah ya. Contohnya kita ambil dari cerita Bu Iis tadi ya, petunjuk mengepel lantai. Kalian juga bisa lihat di buku halaman 11. Yuk kita perhatikan petunjuknya ya. Didengarkan baik-baik. Ini adalah contoh kalimat petunjuk. Petunjuk mengepel lantai. Nomor 1, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kedua, isilah ember dengan air. Ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kelima, peraslah kain pel. Dan yang keenam, gosokkan kain pel di atas lantai yang kotor. Nah, itu tadi contoh kalimat petunjuk. Apabila tadi yang perhatikan terdapat kata yang diakhiri imbuhan kan atau lah, seperti siapkan, isilah, tuangkan, masukkan, peraslah, dan gosokkan. Itu ya, itu tadi ciri dari kalimat petunjuk. Iya, seperti itu ya contoh membuat kalimat petunjuk.
Dan kalimat petunjuk itu gunanya untuk memberi penjelasan sebelum kita melakukan sesuatu, supaya tidak salah dalam menggunakannya tentunya. Dan tugas kalian di rumah, buatlah kalimat petunjuk tentang mencuci piring. Tugasnya bisa dilihat di buku halaman 13. Di sana ada gambar cara mencuci piring. Yang belum berurutan, silahkan kalian urutkan dan berikan penjelasan ya. Ingat, minta bantuan bimbingan orang tua di rumah. Ya, langsung saja. Iya. Langsung saja ya, kita beranjak ke pembelajaran selanjutnya nih. Berhubung waktunya takut tidak cukup ya. Kita masuk ke segmen keempat. Ini adalah kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi pengurangan dua bilangan tanpa meminjam. Jadi kita akan belajar pengurangan dua bilangan dari soal cerita yang akan Ibu Delis bacakan. Simak baik-baik ya. Oke, ya, siap anak-anak. Ini adalah soal yang pertama ya. Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Nah, berapakah bibit cabai yang tumbuh? Coba Bu Is, untuk soal ini bagaimana nih penyelesaiannya? Anak-anak, untuk menyelesaikan pengurangan tanpa meminjam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Untuk soal yang tadi Bu Delis bacakan, kita coba dengan pengurangan cara bersusun panjang. Bu Is akan menjelaskan kalimat petunjuk tentang langkah-langkah pengurangan dengan cara bersusun panjang. Perhatikan ya. Nah, untuk yang mendengarkan lewat Facebook bisa dilihat ya. Nih. Yang pertama kita uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Di sini ayo kita ingat kembali kan sakirpul. Boleh? Ya, sakirpul kan sakirpul, yaitu kanan satuan dan kiri puluhan. Tadi bibit cabai yang situ tebal itu berjumlah 28. 28 ini terdiri dari 2 puluhan dan 8 satuan. Ini Ibu ini sengaja kasih warna berbeda ya supaya kelihatan. Nah, selanjutnya yang tidak tumbuh berapa tadi Ibu Delis? 12 ya. 12 itu terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Setelah diurut berdasarkan nilai tempatnya, kemudian kurangi bilangan pada setiap nilai tempat. Jadi satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan. Pada soal ini satuannya yaitu ada angka berapa? 8 dan angka 2. 8 dikurang 2 berapa? Hasilnya adalah 6. Dan puluhannya yaitu angka 2 dan angka 1. 2 dikurang 1 yaitu 1. Sekarang jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhirnya, sehingga didapatkan 1 puluhan ditambah 6 satuan, jumlahnya adalah 16. Jadi jumlah bibit cabai yang tidak tumbuh itu 28 dikurangi 12, hasilnya adalah 16. Gitu ya. Ini adalah cara bersusun panjang. Iya, betul sekali ya Bu Is ya. Jadi bibit cabai yang tidak tumbuh itu jumlahnya ada 16. Ya. Sekarang soal kedua nih Bu Is nih. Ya, Ayo siap. kalian simak baik-baik. Baju yang dijemur ada 29 potong. Ada baju dewasa dan anak-anak. Baju anak-anak ada 14 baju. Ya, siap. Berapa banyaknya baju dewasa yang dijemur? Ayo Bu Is, kita bantu selesaikan lagi. Jadi sisanya beris ya. Ya, betul. Nah, anak-anak, kalau tadi kita menyelesaikan pengurangan dengan cara bersusun panjang, sekarang kita akan menyelesaikan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Nah, berikut adalah petunjuk penyelesaiannya. Langsung saja ya. Untuk bersusun pendek, kalian susun bilangan ke bawah. Nih di sini kita ingat kembali kan sakirpul yang tadi, kanan satuan dan kiri puluhan. Tadi awalnya berjumlah 29, kemudian jumlah baju anaknya ada 14, dan ditanyakan jumlah baju dewasa yang berada di sini. Betul. Nah, setelah disusun begini ke bawah, luruskan ya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Sekarang kita langsung bisa melakukan pengurangan. Satuannya di sini angka berapa? 9 dan angka 4. 9 dikurangi 4 hasilnya 5.
Puluhannya adalah angka 2 dan angka 1. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi angkanya menjadi 15. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 15. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya, baik begitu ya Bu Is ya. Iya, Ya. iya. Jadi untuk menyelesaikan soal pengurangan hari ini bisa dilakukan dengan dua cara ya, yaitu dengan cara yang bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Ya, dan sekali Bu Delis. Boleh anak-anak pilih ya cara mana yang termudah untuk difahami. Hanya saja kuncinya tetap harus ingat. Kan sakir pul, kanan satuan dari kiri puluhan. Jadi dalam penyusunannya itu benar. Nah, sekarang kita coba tepuk dulu Bu Delis. Tepuk pengurangan bersusun pendek supaya lebih ingat ya. Yuk, siap Bu Delis ya? Ya. Tepuk pengurangan bersusun pendek. Pertama bilangan disusun ke bawah. Luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Lakukan pengurangan setiap nilai tempatnya. Nanti kita akan tahu hasilnya. Hore! Hore! Supaya lebih ingat ya dalam mengerjakan soal latihannya. Ingat-ingat tepuk pengurangan bersusun pendek ya, lebih mudah ya. Ya, baik anak-anak ibu yang hebat, tugas hari ini yaitu kalian berlatih pengurangan ya. Untuk soalnya itu ada di buku tema 6 subtema 1 halaman 30. Sekali lagi halaman 30, tulis pada buku tugas. Nah, untuk yang belum ada bukunya nih, Bu Des akan bacakan ya soalnya. Ini ada 5 soal. Soal yang pertama, 35 dikurangi 21. Ulangi, 35 dikurangi 21. Sekarang nomor 2, 40 dikurangi 20. 40 dikurangi 20. Soal yang ketiga, 38 dikurangi 20. 38 dikurangi 20. Yang keempat, 37 dikurangi 24. Ulangi, 37 dikurangi 24. Dan yang terakhir, yang kelima, 33 dikurangi 22. Sekali lagi, 33 dikurangi 22. Jangan lupa minta tolong pada orang tua di rumah ya. Ya, selain itu tugas tambahannya menuliskan aturan agar kebersihan rumah tetap terjaga. Minta bantu ya sama orang tua juga ya. Iya, tugasnya ya. Ya, tak terasa nih sudah 1 jam berlalu nih Bu Is ya. Sudah saatnya Ibu mengakhiri pembelajaran melalui radio ini. Pesan Ibu, jadilah anak yang rajin membantu orang tua, tentu akan disayang. Pokoknya akan disayang semua orang kalau anak yang rajinnya. Jadilah anak yang suka menjaga kebersihan dan kerapihan, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iya, anak-anak, jangan lupa untuk tetap semangat belajar dimanapun dan dalam keadaan apapun. Jaga kesehatan dan satu hal, Delis, ya, ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat, ting. Dan jangan lupa juga ya, tentunya ingat pula 3 kata ajaib, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Gunakan selalu ya ketiga kata ajaib tadi. Iya, terakhir di penghujung pertemuan ini kami selaku materi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Dr. Himam Haris MMPD, Bapak Kepala Bidang TKSD, Bapak Haji Sukirman SPDM MPD sebagai inisiator pembelajaran jarak jauh radio, Bapak Kordik Kabupaten Cianjur, Bapak Kordik Cianjur, Bapak Dr. Jamaluddin MMPD selaku koordinator program PJ radio ini, Bapak Wawan Suwani SE selaku pimpinan radio Cianjur FM, seluruh pengawas Kabupaten Cianjur, seluruh kepala sekolah Kabupaten Cianjur, khususnya Bapak Wawan Setiawan SPDMM selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bundekasi 4 Kecamatan Warung Kondang, Ibu Haja N. Cucum SPDMM selaku Kepala Sekolah SD Mekarsari Kecamatan Cilaku yang sudah hadir di studio, terima kasih Ibu. Ibu Haja Iis Herliani SPDMM Kepala Sekolah SD Ibu Jenab 1 Kecamatan Cianjur, Bapak Atab Tabroni SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Bobojong Kecamatan Mande,
Ibu Nurhayati SPDMM, Kepala Sekolah SDN Sukatani, Kecamatan Cibebet, Bapak Yusuf Mulyana SPD selaku Kepala Sekolah SDN Giri Mulya, Kecamatan Gekbrong. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan guru yang sudah setia selalu mendampingi kami di studio ya. Ya, umumnya seluruh rekan-rekan guru se-Kabupaten Cianjur. Ya, serta tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Radio 107,3 Cianjur FM dan juga para penyiar yang sangat baik hati ya. Kita terima kasih sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Ya, ya. Kemudian dari menulis ya, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Sebelum menulis sekali lagi ya, terima kasih dulu sekali lagi. Ya, ini banyak tepuknya Ustaznya. Ya. Terima kasih. Terima kasih karena telah membantuku. Terima kasih karena telah menolongku. Terima kasih untuk semua atas kebaikannya. Semoga Allah membalasnya. Amin. Amin. Akhir kata, saya Ibu Is Aisyah dan Ibu Deli Sumanti. pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Belajar FM tadi ditulis barengan Ibu Delis. Pokoknya dari awal sampai akhir menyanyi. Terus nanti jangan lupa buang sampah ya, jangan sampai kemana aja. Oke, terima kasih ya Bu Ila atas kehadirannya dan tentunya mudah-mudahan saja apa yang sudah disampaikan selama satu interval ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa nih yang tugasnya dikerjain, kalau nggak bisa minta ditemenin sama mamanya dulu ya. Akhirnya dari kawasan Suroso 46 yang bertugas Itara Sita, Bu Is Aisyah Dan Bu Deli Sumanti. kami menurut dari ruang mitra semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas bila bisa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.